pelatihan untuk kopi. Ya. Bisa kita lihat di sini kawan-kawan sedang melihat Jawa disuruh jadi koordinator wilayah Sumatera Utara. Jadi kemarin belajar kalau nyebut Amang Ina gitu ya, terus habis itu harus nyebut itu. Jadi saya harus sambil belajar ini Pak Kapus, nanti saya belajar sama Pak Edwin. Jadi alhamdulillah hari ini mungkin ini kesempatan pertama di Sumatera Utara untuk kick off mungkin ya Pak Deslak ya, untuk kegiatan di Sumatera Utara. Selamat datang di Sumatera Utara seluruh stakeholder Kopi Nusantara, dan juga saya di sini hadir juga Bu Ita, terima kasih banyak dari Farmer Support Center Starbucks, terima kasih sekali. Beliau salah satu country manager yang sangat luar biasa di sini. Teman-teman dari ini Pak Dito dari Jasara Harja dan teman-teman dari Jasara Harja yang sudah mensupport. Saya panggil satu-satu dari BMKG, Bapak terima kasih sekali sudah hadir. Rekan-rekan yang ada di sana ini mulai dari Bukit Asam, dari Palembang, subhanallah Pak gitu ya. Alhamdulillah semoga kita juga bisa sustain di sini. Kemudian dari ITSI, Rektor ITSI, alhamdulillah juga sedang perjalanan ke sini, dan pahlawan-pahlawan kopi kami, petani kopi di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mungkin baru kali ini Pak Deslak kita rapat PMO digabungkan dengan rapat pejuang-pejuang kopi, pahlawan-pahlawan kopi pada kesempatan kali ini. Jadi Bu Ita, silakan Bu Ita, ini adalah rekan-rekan PMO Kopi Nusantara dari seluruh stakeholder. Mungkin nanti kenalan in personnya bisa di lain waktu. Saya terima kasih sekali Bu Ita sudah menyempatkan waktu. Silakan Bu Ita, saya persilakan. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan syukur kita diberi kesehatan di sini, dan juga saya diberi kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih undangannya Bu Dini. Dan ini juga baru pertama sekali karena saya belum lama bergabung di Starbucks. Kata orang tidak kenal maka tak sayang, makanya saya perkenalkan diri saya dulu. Ya. Nama saya Masita Daud, boleh dipanggil dengan Ita supaya lebih mudah diingat. Saya sebagai country manager di Farmer Support Center Indonesia, Starbucks Farmer Support Center Indonesia. Kita berlokasi di Brastagi. Saat ini belum sampai Brastagi, sebenarnya sekitar 15 menit lagi dari Brastagi. Dan Farmer Support Center sendiri sudah berdiri dari tahun 2015 sebenarnya. Dan waktu itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kenal Farmer Support Center itu dipegang oleh Pak Suri. Dan saya sudah bergabung di sana, bukan sudah ya, saya bergabung di sana 1,5 tahun yang lalu, jadi di Desember 2021 sebagai suksesornya Pak Suri. Nah, Farmer Support Center sendiri dari dulunya juga sudah banyak melakukan training, edukasi kepada petani, baik langsung maupun. Kalau misalnya terjadi El Nino, itu belum tentu semua turun. Di tempat lain malah justru naik. Katakanlah El Nino secara keseluruhan terjadi di Indonesia. Pertama, derajat El Nino-nya tidak sama. Karena apa? Karena curah hujan asalnya, katakanlah di Jawa Timur dengan di Sumatera Selatan itu sangat berbeda. Misalnya terjadi kekeringan yang lebih panjang, tentu di Jawa Timur akan sangat parah karena aslinya sudah kering. Nah, sementara itu di Sumatera Selatan atau mungkin di Sumatera Utara ini juga ada Robusta. Itu yang aslinya sudah basah, adanya El Nino atau turunnya curah hujan. Itu kalau tidak terlalu ekstrim, itu justru produksinya akan naik. Karena apa? Pembungaannya akan sempurna, iya, lebih optimal. Nah, sebalik Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir yang membuka acara pameran pasar kopi mengatakan potensi kebutuhan market kopi di Indonesia cukuplah tinggi, yakni lebih dari 35%, di mana hal ini dapat mendorong adanya ekspor kopi ke luar negeri. Nah, ini yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kami di BUMN tidak terdepan, tapi kita yang di belakang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, salah satunya ekonomi kreatif, di mana di holder atau pemangku kepentingan
yang terkait dengan program PMU Kopi Nusantara ini. Yang pertama mohon perkenan untuk duduk di depan sini. Dari BMKG sudah hadir Pak Wahyudin ya, monggo Pak. Kemudian dari Agri udah nggih, Telkom Agri. Kemudian dari ID Food sudah hadir. Nah, monggo. Dari PPI masih Zoom Mbak Anissa. Oh, monggo Mbak Anissa. Kemudian kemarin juga dari Sumatera Utara, dari Busu kita berangkatkan untuk menjadi mentor di kegiatan SRI yang dilaksanakan di Citeko, di Bogor. Kami Bapak Ibu sekalian, terutama yang dari Karo, mungkin ada Dairi, Patpat, Gumbang Asundutan, bahkan dari Tapanuli ya. BMKG hadir di tiap Balai Penyuluh Pertanian, namanya BPP ya. Di sana ada pemaparan Pak terkait pupuk dan efektivitas pemupukan ya Pak. Izin Bapak untuk kami perkenalkan sedikit Pak dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang Pak. Boleh next Mas. Jadi PT Pupuk Sriwijaya Palembang ini Pak mempunyai 4 pabrik urea Pak. Kita produksi per tahun 2,6 juta ton dan kita memiliki 3 pabrik NPK Pak dengan produksi sekitar 300.000 ton per tahun. 80%-nya kita ditugaskan pemerintah Pak tetap untuk menjadi pupuk subsidi Pak, dan 20%-nya hanya untuk produk pupuk non subsidi Pak. Next Mas. Ini produk-produk kita Pak. Next lagi Mas. Kalau Bapak dulu tahu kita urea Pak ya dari Pusri Pak, sekarang dari Pupuk Indonesia semuanya single branding Pak menjadi pupuk Nitrea Pak. Oke, next lagi Mas. Nah, jadi seluruh anak perusahaan member Indonesia dari Pupuk Iskandar Muda sampai ke Pupuk Talkim, kita urea ini dirubah nama menjadi Nitrea semua Pak. Yang membedakan hanya di belakang kemasan itu nanti ada namanya produksi zaman dulu. Produksi Palembang itu dari Pupuk Sriwijaya Palembang Pak. Tetap komposisinya semuanya sama Pak, 46%. Sama dengan pupuk subsidi juga. Sehingga rendemennya bisa sangat tinggi. Nah itu maksud saya gini Pak, sebetulnya poinnya nanti kalau varietas bisa Bapak pilih. Yang paling disukai varietas apa? Silahkan saja. Yang tentu produksinya yang paling tinggi ya produksi keringnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya Bapak itu kalau sungguh-sungguh berbudidaya kopi Arabica itu bisa mencapai 1,5 ton kopi kering atau sekitar 10 ton kopi cherry per hektar. 10 ton kopi cherry per hektar itu sebetulnya bisa dicapai. Nah kalau kita bisa sampai 10 ton kopi cherry per hektar, kalau punya 2 hektar, makmur enggak? Pasti. Nah makmur kan? Bapak banyak kan yang punya 10